Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Pak Irfan, Bu Sri Langgeng, dan Pak Profesor Tirta. Kita juga masih menunggu Kepala Dinas Perindustrian ya Pak Eko ya? Ya, betul. Datang ya. Bapak Ibu sekalian, kami dari Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, Pak, kebetulan hari ini hadir juga Bu Nova Larasati, beliau Kepala Bagian Ekosistem Inovasi yang terkait dengan juga perencanaan ataupun kegiatan Making Indonesia 4.0 di Kementerian Perindustrian dan secara nasional. Ada juga staf kami Pak Robian yang mengikuti meeting ini juga atau FGD ini. Jadi sebelumnya permohonan maaf dari saya Pak, karena 30 menit ke depan saya harus hadir di tempat yang lain secara fisik. Jadi kebetulan kami sudah work from office Pak, new normal dari hari Jumat kemarin dengan komposisi ataupun ruangan 50%. Jadi sebagian teman-teman kami juga WFH, tapi sebagian harus hadir fisiknya Pak di Gatot Subroto Pak. Ya. Nah, kami menyambut baik. Jadi Batam, sebagaimana Bapak sampaikan tadi, memang dikenal ataupun memang kita buat khusus untuk industri-industri terutama yang padat teknologi, Pak. Nah, untuk making 4.0 ini memang sesuai dengan tujuannya, kita lebih efisien, kemudian juga kita adaptasi dengan lingkungan global. Jadi mau tidak mau memang secara bisnis mungkin banyak industri yang sudah mengaplikasikannya, tapi secara kebijakan itu kita harus buat time frame-nya ataupun secara negara kita harus hadir di sana Pak. Bagaimana kita juga memang punya satu visi yang sama, misi yang sama untuk memang mengaplikasikan 4.0 ini bagaimana sudah di-launching Pak Presiden Pak tanggal 4 April tahun 2018. Mungkin saya langsung ke bahan saya saja Pak yang sudah disiapkan ya Pak ya. Kami sudah Helga ya. Silakan Mbak Helga. Sesuai dengan materi yang diberikan kepada kami, lebih kepada pedoman penyusunan roadmap pengembangan industri, dalam hal ini peta jalan Making Indonesia 4.0 ya Pak. Itu ya. Ya. Nah, di sini kami tidak flashback ke latar belakang kenapa kita harus ke sana, kemudian apa yang sudah studi-studi apa yang melatar belakangi itu, dan itu sebagai pedoman kita bersama Pak. Jadi kami lebih kepada apa yang sudah kami lakukan, kemudian ke depannya seperti apa. Ini sebagai pedoman juga teman-teman BP Batam untuk seandainya menyusun peta jalan ini seperti apa, sehingga harapan kami tidak lari dengan studi yang sudah dihasilkan oleh Sikerni Pak. Jadi memang ini kita sudah ada kajian, kemudian terhadap kajian tersebut kita juga sudah buat peta jalannya, ini yang sudah di-launching Pak Presiden tanggal 4 April 2018 yang lalu. Jadi tinggal kita mengimplementasikan peta jalan itu sehingga memang sesuai dengan time frame-nya Pak. Di sana sudah ada seperti apa gitu. Next Mbak, slide 2. Nah, di sini outline kami bagi Pak, progress making Indonesia 4.0 itu seperti apa, sejak di launching sampai dengan saat ini, capaiannya seperti apa, gitu kan Pak ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk kita mencapai peta jalan itu seperti apa. Next. Nah, ini kalau kita lihat memang ini kita berangkat dari memang kita punya bonus demografi Pak. Sampai dengan tahun 2030, kemudian kita juga lihat bahwa Indonesia memang pasarnya sangat besar. Ini juga sebagai driver of competitiveness, jadi keunggulan kita yang supaya kita angkat menjadi keunggulan. Kalau dulu kita kenal komparatif gitu Pak ya, menjadi kompetitif. Kemudian kita lihat juga pertumbuhan ekonomi kita yang stabil, kemudian kita juga secara penduduk ataupun secara
demografis juga merupakan ekonomi yang terbesar di ASEAN dengan limpahan sumber dayanya, baik itu alam maupun manusia maupun semua sumber daya alamnya. Next. Nah, ini kita melihat ke depan keunggulan seperti apa. Untuk merubah keunggulan itu memang kita harus masuk yang namanya Making Indonesia 4.0, sudah diluncurkan peta jalannya oleh Pak Presiden tanggal 4 April 2018 yang lalu. Ini sebagai latar belakang kita untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan dalam upaya komit terhadap peta jalan yang sudah kita susun tersebut. Next. Nah, ini kalau kita lihat sebagai peta jalan itu pastinya ada akselerasi yang ingin dicapai, kemudian kalau ini tadi kan latar belakangnya, kemudian kita lihat yang ingin dicapai, yang pertama memang mengembalikan posisi net ekspor kita 10%. Seperti halnya tahun 2000. Ini kita akan capai memang perlahan, tapi pasti di tahun 2030 itu. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga kita ingin membangun yang namanya ekosistem inovasi. Jadi berangkat dari share nilai pengeluaran terhadap R&D ini terhadap PDB kita. Sekarang masih di 0,05% ya Pak, dengan adanya peta jalan ini kita harapkan juga diikuti dengan terbangunnya ekosistem inovasi yang memang mau tidak mau share untuk biaya ataupun anggaran R&D Pak. Sekarang bukan hanya terbatas ke litbang tetapi juga ke desainnya juga. Jadi diharapkannya meningkat jadi 2%. Mau tidak mau memang basisnya adalah inovasi. Ini aspirasinya memang sudah kita tetapkan 5 sektor unggulan ataupun prioritas sebagai pendongkrak untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, net ekspor, kontribusi ke PDB, kemudian share PDB. Kita sudah menetapkan sektornya ada 5, makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, elektronika, dengan peta jalan masing-masing, dan ini juga kami sudah menyusun peta jalannya dan bukunya sudah kami sosialisasikan, kemudian juga melalui kegiatan Kementerian Perindustrian Industrial Summit, kita juga sudah membagi bukunya, Making Indonesia 4.0. Di sana ada peta jalan masing-masingnya. Kalau di makanan minuman, cita-cita ke depan menuju kekuatan besar makanan minuman di ASEAN, begitu juga untuk tekstil dan busana nih, lebih kepada produsen functional clothing terkemuka. Kemudian juga elektronik juga mengembangkan kemampuan pelaku industri domestiknya, baik komponennya maupun industri utamanya. Kemudian untuk kimia juga aspirasinya kita menjadi pemain terkemuka di industri biokimia. Jadi mulai beralih dari basisnya petrokimia menjadi ke bio. Next. Nah, ini dalam upaya kita juga mengembangkan, pastinya kita punya strategi utama ataupun kita kenal dengan inisiatif utama. Ada 10 strategi utama. Yang pertama pasti kita mau tidak mau harus perbaikan dan pengembangan aliran material, karena berangkat dari kekuatan dari bahan baku dulu. Jadi kita memperkuat produksi material sektor hulu, pemenuhan bahan bakunya seperti apa, kemudian pengembangan dari bahan bakunya. Kita menuju ke yang namanya kalau dari industri, kita kenal dengan intermediate. Kemudian kita juga punya kawasan industri. Nah, ini kita akan mendesain ulang zona industrinya, membangun peta jalan zona industri nasional, industri belt, atau mengatasi permasalahan yang dihadapi di beberapa zona industri. Kemudian kita juga akomodasi standar sustainability. Jadi memang industri ke depan memang sesuai dengan Undang-Undang 3 nomor 2014 tentang perindustrian, kita mengembangkan yang namanya sustainability ataupun industri hijau. Jadi kesempatan daya saingnya kita tempuh dengan kita lebih ke sustainability-nya. Kalau sekarang bahasanya circular economy, Pak.
Disinilah sebenarnya poinnya. Kemudian yang keempat, strategi utamanya adalah pemberdayaan IKM, memberdayakan 3,7 juta IKM melalui teknologi. Jadi bisa saja kita sentuh juga melalui penjualannya, e-commerce, IKM, ataupun juga pendanaan untuk kemampuan dari IKM kita terhadap teknologinya. Kemudian yang kelima, membangun infrastruktur digital nasional, membangun jaringan dan platform digitalnya, misal 4G menjadi 5G, kemudian serat optik, data center, dan cloud-nya. Kemudian yang keenam, menarik investasi. Yang ketujuh, desain kembali peningkatan kualitas SDM, mendesain kembali kurikulum pendidikan menyesuaikan dengan era industri 4.0. Kemudian kita juga mengembangkan yang namanya program talent mobility untuk profesional. Kemudian ini juga dalam upaya kita mengejar ketertinggalan ataupun penguasaan dari teknologi untuk industri kita, khususnya kita membentuk ekosistem inovasi ini didorong pengembangan sentranya oleh pemerintah, swasta maupun kerjasama triple helix antara swasta, government, kemudian juga pelaku usaha. Kemudian juga ada menerapkan insentif investasi. Kalau dibilang memang kita harus juga berangkat dari ataupun benchmarking dengan negara-negara tetangga lain minimal ASEAN. Jadi insentif apa yang diberikan negara lain terhadap investasi teknologi ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya kita juga harus mengharmonisasikan aturan maupun kebijakan dalam upaya kita memang mewujudkan tujuan di depan tadi, mengubah komparatifnya menjadi kompetitifnya. Next, Mbak. Nah, setelah kita tahu strategi utamanya apa, next. Nah, kita melihat jalur menuju industri 4.0-nya. Jadi ada tahapan-tahapan, lebih detailnya sudah kami sampaikan di 2 tahun yang lalu ya Pak. Jadi ini kami hanya sekedar mengulang kembali, kemudian yang tak kalah pentingnya memang kita harus memperkuat keterlibatan daerah. Di sini targetnya sampai dengan tahun 2025. Kita harus memperkuat kehadiran di pasar regionalnya seperti apa, kemudian juga terlibat dalam rantai nilai global. Jadi industri kita secara mikro maupun makro dia sudah terlibat di dalam rantai nilai global, kemudian memperluas kolaborasi industrinya. Depan memang setelah global, regional kita menuju ke pasar global. Inilah dengan tahapan-tahapan horizontal seperti ini memang ada temanya, kemudian kegiatan, jadi ini yang bisa mengembalikan net ekspor kita menjadi 10% seperti halnya di tahun 2020 itu akan tercapai. Next. Nah ini tadi ekosistem industri 4.0 karena kita harus membenahi semuanya, baik dari sisi pemerintah dalam upaya menyiapkan regulasi dan kebijakan untuk percepatan implementasi industri 4.0-nya. Kemudian kita juga menggandeng grup konsultan ataupun ini ada pendampingan dalam upaya asistensi untuk menuju transformasi industri 4.0 tersebut. Kemudian tidak kalah penting, ini ada andil akademisi ataupun unit-unit lembaga litbang, baik itu pemerintah atau swasta dalam hal yang pertama menghasilkan SDM-nya yang kompeten ataupun sesuai dengan kebutuhan industri 4.0, kemudian juga dari sisi inovasinya. Kemudian industrinya Pak, ini juga tidak kalah penting memang kalau kita bilang kan memang berangkat dari keinginan, berangkat dari permasalahan yang ada di industrinya secara mikro apa. Dia akan mencoba melihatnya, kemudian dari permasalahan yang ada dia akan buat. Kalau diimplementasikan 4.0 kalau bahasa kita kan permasalahan yang ada sebagai critical point-nya di mana. Begitu memang
keinginan ataupun opennya industri memang sangat kita butuhkan dalam membangun ekosistem industri ini. Kemudian yang tidak kalah penting dari sisi pendanaan ataupun turut andilnya lembaga-lembaga perbankan dalam menyokong investasi dan permodalan untuk implementasi industri 4.0 ini. Walaupun karena memang tidak kita pungkiri ketika ada critical point yang harus kita benahi, pasti ada pendanaan ataupun pembiayaan yang harus kita sharing dalam ekosistem ini. Kemudian juga ada technical provider yang menyediakan teknologi industri 4.0-nya. Dari sisi penyedia teknologi, kemudian pembiayaan, kemudian ada juga objeknya. Nah, next. Kalau next slide ini hanya sebagai kita menjelaskan pentingnya ekosistem industri 4.0 itu seperti apa, terutama dalam hal sinergi dan kolaborasi. Jadi ketika kita sudah melibatkan banyak pihak yang pastinya sudah paham dan sepakat, setuju, kemudian kita bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat yang namanya proses transformasi itu. Karena sekali lagi yang namanya Making 4.0 ini kita ini berdampak ketika memang ada proses transformasi dan juga percepatan di sana. Jadi untuk menuju ke sana memang mungkin bisa, tapi kalau tidak dilakukan percepatan kita butuh waktu yang lama. Sementara kegiatan industri itu ketika timingnya tidak pas juga kesempatan itu akan lewat. Jadi ini Pak mengcombine antara transformasi dengan percepatan itu. Next. Nah ini yang sudah kami lakukan progresnya implementasi Making Indonesia 4.0 yang dilakukan Kementerian Perindustrian sampai saat ini kami sudah menyusun rancangan Perpres Peta Jalan Implementasi Revolusi Industri keempat atau Making Indonesia 4.0. Kebetulan yang membinanginya Bu Nova nanti bisa langsung. Saat ini kita sudah menyelesaikan PAK Pak. Kami sudah mengundang beberapa kementerian untuk melihat ataupun memberikan masukan terhadap Perpres yang ada. Nanti setelah ada masukan akan kami tanggapi, kemudian proses selanjutnya adalah harmonisasi terhadap Perpres yang ada. Harapannya memang akhir tahun ini bisa kita terbitkan Pak Perpresnya jalan implementasi revolusi ya Making Indonesia 4.0 ini. Kemudian juga pemerintah juga dalam upaya kita memberikan apa ya sweetener untuk industri yang mengalokasikan biaya untuk vokasi ataupun pembiayaan untuk litbang dalam upaya kita mengejar share dana untuk litbang itu tadi Pak. Pemerintah juga sudah menerbitkan PP 45 tahun 2019 tentang super reduction tax. Jadi di dalam PP ini ada memungkinkan biaya-biaya yang dialokasikan untuk kegiatan vokasi ataupun kegiatan vokasi ini diakomodir dikalikan 2. Biayanya dikalikan 2 sebagai penghasilan kena pajak. Hitungnya seperti itu. Nanti kalau untuk kegiatan litbang dikalikan 3. Tapi sayangnya kalau untuk yang super tax deduction vokasi ini sudah terbit PMK-nya, PMK 128 tahun 2019, tapi untuk yang litbang belum terbit karena sudah saya terakhir mengikuti sudah harmonisasi, tinggal terbit PMK-nya. Jadi ini juga salah satu strategi pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam mengejar ketertinggalan baik itu SDM industrinya maupun dari litbangnya Pak yang dilakukan oleh industri. Kita ingin industri yang tumbuh di Indonesia ini basisnya adalah litbang, jadi kuat. Kemudian
kita juga dalam hal peningkatan kualitas SDM dan ekosistem inovasi, kita juga sudah pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM 4.0. Secara detail ada di paparan kami berikutnya. Ini memang aktivitasnya multi years, Pak. Jadi 3 tahun ke depan kami harapkan pusat inovasi ini sebagai senternya sudah bisa berdiri dan bisa dimanfaatkan pelaku usaha ataupun halayak, baik itu perguruan tinggi ataupun dunia usaha untuk melihatnya. Kemudian yang tak kalah penting juga kita mulai mengenalkan ataupun kan pelatihan untuk IKM kita. Ini capaiannya sudah ada terpilih 15 startup terbaik pada kompetensi ranking Indonesia 4.0 startup, kemudian pelatihan Smart IKM sudah diikuti oleh 11.167 orang IKM, Pak. Jadi kalau IKM kan ininya adalah pelaku usahanya kebanyakan individual. Di sini sudah dilatih sebanyak 11.167 orang. Kemudian kita juga sudah melakukan self-assessment mengenai kesiapan industri 4.0 dengan INDI. Ini sudah diikuti oleh 323 perusahaan dengan nilai indeks rata-rata sebesar 1,89. Jadi kesiapannya moderat, Pak. Tinggal didorong lagi supaya memang benar-benar industri kita sudah siap. Next. Kita masuk ke kegiatan, Pak. Kegiatan yang sudah dilakukan Kementerian Perindustrian dalam mendukung Making Indonesia 4.0 itu apa saja? Next. Next. Nah, ini kalau kita bisa bagi menjadi 4, sebelumnya deh, Mas. Tadi ada 4 kelompok besar, ada INDI, kemudian ada juga tadi membangun penetapan lighthouse, kemudian juga ada pelatihan manajer transformasi industri 4.0, kemudian ada juga pembangunan pusat inovasi. Ini 4 besarnya, adapun capaian dari masing-masing. Next, Mas. Next. Ini mengenalkan apa itu INDI. Tadi sebagaimana disampaikan, memang INDI ini lebih kepada self-assessment dari tiap-tiap industri itu untuk mengukur perusahaannya ini sudah di level seperti apa. Jadi ada 5 pilar kelompoknya, jadi ada 17 subkomponen. Kalau kita boleh lihat yang pertama dari orang dan budayanya, atau kalau kita lihat ini manajemen dan organisasinya seperti apa, sudah punya strategi dan kepemimpinannya untuk mendukung 4.0 ini seperti apa, kemudian investasi yang sudah dilakukan perusahaan itu untuk 4.0 kita lihat, kemudian kebijakan inovasinya. Ke depan dia sudah menerapkan seperti apa, minimal sudah tahu biaya yang besar ataupun pemborosan itu ada di leveling yang mana untuk kegiatan industrinya. Kemudian berangkat juga ke organisasi dan budayanya. Apakah budaya dan karyawan perusahaannya sudah siap untuk bertransformasi. Kemudian kita lihat ke produk dan layanannya. Seberapa siap layanan dan produk perusahaannya untuk fit dengan industri 4.0, untuk FMCG, fast moving consumer goods. Jadi kita menyesuaikan dengan selera konsumen, tetapi tidak menyebabkan kerugian ataupun tidak menyebabkan perusahaan itu kita kategorikan keekonomiannya tidak memadai. Inilah keunggulan dari 4.0 ada di sana, Pak. Kemudian teknologinya. Teknologi industri 4.0 apa saja yang sudah mulai diaplikasikan di perusahaan itu. Kemudian juga operasionalnya seperti apa, bagaimana kesiapan operasi perusahaannya. Nah, untuk ini tadi ada sudah kami menyusun ada 323 dan di level 1,87. Ini terus dilakukan oleh teman-teman Direktorat Jenderal untuk melihat kemampuan dari industri binaannya seperti apa dalam mengimplementasikan industri 4.0 ini. Next, Mas. Next. Ini lebih kepada asesmennya seperti apa, bimbingannya seperti apa. Di sini pendampingan terhadap industri 4.0, di samping kita mengenalkan juga kita ada yang namanya bimbingan teknis untuk engineer industri. Kemudian kami juga secara intens di
ASN, Kementerian Perindustrian juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk transformasi Industri 4.0, kemudian juga ke pelaku usaha yang dilakukan secara masif oleh unit-unit yang ada di Kementerian Perindustrian ini. Kemudian kita juga melakukan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan dalam mereka melakukan transformasi Industri 4.0 ini. Next. Ini kalau boleh dibilang yang pendampingan itu saja kami sudah melakukan intens terhadap 10 perusahaan. Di sini kategori makanan minuman, kemudian elektronik, tekstil, kemudian petrokimia, otomotif, dan produk aneka. Di sini sudah kami melakukan terhadap 10 perusahaan yang intens. Nah, ini akan terus kita sesuaikan lagi, kemudian kita lihat untuk ke depannya. Memang ini menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh teman-teman Direktorat Jenderal yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian ini. Next. Selanjutnya, nah ini house. Next. Kami juga sudah menunjuk sesuai dengan World Economic Forum. Kebetulan ini ada Schneider Electric, ya Pak, ini ada di Batam, di kawasan industri Batamindo. Kemudian ada juga Petrosip di sana juga. Next. Nah, ini tadi secara detailnya, ini juga kami ingin melakukan manajer transformasi seperti apa, jadi kita ingin SDM kita memiliki pengetahuan. Sudah memiliki pengetahuan, kemudian juga transformasi manajemennya seperti apa. Next. Nah, ini lebih kepada penjelasan Pak dari apa yang sudah saya sampaikan di atas, dengan harapan memang ketika kita sudah punya peta jalan, unit-unit yang ada, baik itu Kementerian Perindustrian maupun kementerian ataupun lembaga lainnya, karena di sini Making Indonesia 4.0 bukan hanya punya Kementerian Perindustrian, tapi milik dari pemerintah Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada pertanyaan, dan ini kita bisa diskusi melalui chat atau juga bisa Bu Nova menyampaikannya seperti apa, karena mohon maaf Pak, saya sudah ditunggu untuk meeting selanjutnya. Mohon maaf Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak optimal untuk ini, tapi memang keinginan kami memang mensosialisasikan apa capaian ini, jadi kami menyambut baik kegiatan ini. Saya tidak optimal, saya bisa melanjutkan ke Bu Nova. Bu Nova silakan. Saya akhiri ya Pak. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.